Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wahyuni Tias dengan NIM 054248347. Pada video kali ini saya akan menjelaskan implementasi tugas praktik 2 pemrograman berbasis web, yaitu tentang pembuatan aplikasi sistem informasi, stok bahan ajar, dan tracking delivery order. Tanpa berlama-lama, mari kita langsung ke videonya. Oke, baik. Yang pertama-tama di sini saya akan menjelaskan struktur project terlebih dahulu. Di sini yang pertama ada folder CSS. Di dalam folder CSS ini terdapat style CSS, kemudian dua ada folder CSS yang di dalamnya terdapat stock FJS dan tracking FJS. Kemudian yang ketiga ada index HTML. Kemudian yang keempat ada stock HTML dan yang terakhir ada tracking HTML. Yang pertama kita akan menjelaskan terdahulu indeks HTML-nya atau halaman utama. Di dalam halaman utama ini ada judul aplikasi kita, kemudian ada dua menu utama yaitu stok bahan ajar sama tracking delivery order. Halaman indeks ini digunakan sebagai halaman utama untuk mengarahkan pengguna ke dua fitur utama yaitu stok bahan ajar dan tracking delivery. Kemudian kita lanjut ke stok HTML. Halaman stok HTML ini digunakan untuk menampilkan data stok, filter data, tambah, edit, atau hapus data. Fitur di sini ada data binding atau view model. Ya, ini view model. Kemudian juga ada list rendering atau V4. Ini. Kemudian ada conditional rendering atau VIF. Ini digunakan untuk status stok. Kemudian ada compute property. Fungsinya untuk filter data UPPJJ, filter kategori, filter warning, dan sorting data. Kemudian di sini juga ada CRUD atau create, read, update, delete. Di sini. Halaman stok ini digunakan untuk mengelola data bahan ajar dengan fitur filter, sorting, dan CRUD menggunakan Vue.js. Oke, lanjut. Kemudian kita ke tracking HTML. Terdapat nomor di otomatis yang akan muncul, dibuat dari jumlah data tracking. Kemudian ada data binding atau view model digunakan untuk NIM, nama, ekspedisi, dan tanggal kirim. Kemudian ada drop down paket. Di sini drop down paket digunakan untuk memilih paket. Ada dua paket, yaitu nanti paket IPS dan IPA. Kemudian ada detail paket menggunakan VIF. Ini nanti akan menampilkan isi paket mata kuliah. Kemudian juga ada computed property, ada nomor DO dan total harga yang nanti akan otomatis berubah sesuai data. Kemudian di sini juga ada status tracking menggunakan VIF yang nanti akan berubah warnanya. Jika item status diproses akan berwarna orange, jika status dikirim akan berwarna blue atau biru, dan kemudian jika selesai akan berwarna hijau. Oke, kemudian kita ke style CSS. Jadi style CSS ini berfungsi untuk mengatur tampilan sub aplikasi seperti layout dasar, chart UI, table styling, button styling,
Kemudian juga ada status warna. Jadi CSS digunakan untuk mempercantik tampilan agar lebih user friendly dan mudah digunakan. Oke, kemudian kita ke stock app.js. Oke, kemudian kita lanjut untuk stock apps.js atau logika. Di fungsi utamanya untuk mengolah seluruh logika stok bahan ajar. Ini isi utamanya pertama ada data yang sudah saya ambil dari data bahan ajar. Oke, kemudian di sini juga ada computed ini untuk filtering data stok dan sorting data. Kemudian juga ada methods untuk simpan data, edit data, hapus data, dan reset form. Kemudian ada watcher untuk filter UPBCJ dan warning only. Jadi file ini mengatur semua logika pengolahan data stok menggunakan Vue.js. Kemudian kita lanjut ke tracking apps.js. Fungsi tracking app.js yaitu untuk mengatur logika delivery order yang isi utamanya ada data paket, kemudian ada compute ini untuk nomor DAO otomatis, total harga paket, kemudian ada methods untuk simpan DO. Kemudian juga ada watcher untuk selected packet dan from nama. File tracking apps.js ini digunakan untuk mengelola sistem tracking delivery order secara dinamis. Oke, kemudian kita langsung coba ke websitenya terlebih dahulu. Oke, kemudian kita sudah ada di websitenya aplikasi kita. Yang pertama ini adalah halaman indeks. Halaman indeks ini berfungsi sebagai halaman navigasi utama. Di sini terdapat dua menu, yaitu halaman stok bahan ajar dan tracking delivery order. Saya menggunakan desain card sederhana agar user experience lebih mudah dan intuitif. Oke, kemudian kita buka halaman stok. Pada halaman stok, saya menggunakan Vue.js untuk menampilkan dan mengolah data bahan ajar. Di sini ada data binding dan direktif. Tadi saya menggunakan v-for untuk menampilkan data stok. Sini. Kemudian vModal untuk input form dan filter. Kemudian ada v-if, v-else, if dan v-else untuk status stok. Kemudian ada v-html untuk menampilkan catatan HTML. Di sini ada filter dan sorting. Filter berdasarkan UPBCJ, filter kategori mata kuliah. Jika kita pilih misalnya Jakarta, nanti akan muncul semua kategori. Kemudian bisa ada sort data atau filter stok kritis. Juga safety QRT ada di sini. Kita coba. Nah, nanti di sini yang menipis akan muncul. Kemudian ada juga reset di sini. Kemudian kita misalkan masukkan tambah data juga. Misalnya MSIM 134, judulnya perbankan, pilih kategori, saya pilih MK wajib, pilih PJJ misalnya Jakarta, lokasi rep saya pilih R1 B1,
harga misalnya di sini 70, quality misalnya di sini ada 25, safety stocknya di sini 30, catatan edisi baru. Kita tambah. Oke, data berhasil ditambahkan. Jadi ini kita edit safety-nya misalnya 20, target. Oke, nah ini status data akan berubah menjadi aman karena safety-nya 20 tapi quality-nya ada 25. Kita coba edit harganya juga, kelebihan. Ini ada short, kita coba short data ya. Jadi judul dia akan filter sesuai judulnya. Kemudian kita beralih ke tracking DO. Pada halaman tracking DO ini saya membuat sistem tracking pengiriman bahan ajar, yaitu fitur utamanya terdapat nomor DO otomatis dengan format DO, tahun, kemudian nomor DO nya, input NIM dan nama pengguna, kemudian pilih ekspedisi, kemudian ada pemilihan paket. Nah, nanti ketika kita pilih paket, otomatis menampilkan isi paket secara dinamis, kemudian total harga juga sudah otomatis. Coba kita masukkan terlebih dahulu, misalnya NIM 054248347, dan nomornya Wahyu Ningtyas, dari ekspedisi misalnya Janta Express, paket utama misalnya IPA dasar. Ini kita simpan DO, nanti akan muncul pemberitahuan delivery order berhasil ditambahkan. Klik OK. Ini saya juga menambahkan status, izin diproses. Ini kembali. Kesimpulannya, pada aplikasi ini saya sudah menerapkan konsep Vue.js seperti data binding, directive, computed property, watcher, kemudian juga conditional rendering, dan yang terakhir juga ada form handling dan validasi. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon revisi dan koreksinya. Terima kasih.